Halo sahabat Oto, selamat datang di channel Otomotif X. Channel Otomotif X ini adalah channel yang membahas tentang informasi-informasi terbaru seputar kendaraan darat terutama mobil dan motor. Jadi, bila kalian membutuhkan informasi terbaru tentang otomotif, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Otomotif X spesial buat kalian semua. Oke, kali ini Otomotif X punya kabar terbaru nih tentang tilang elektronik atau ETLE. Di sini tilang elektronik bisa dicek loh secara online kalau kita pengen tahu data kita itu sudah pernah terkena tilang atau belum, kemudian berapa besarnya biaya untuk pembayaran tilang tersebut. Bagi kalian yang berminat, kita ikuti berita selengkapnya. Tilang elektronik atau e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di sejumlah ruas jalan tol Indonesia telah diterapkan sejak Jumat 1 April 2022 lalu. Adapun kebijakan penerapan e-tilang ini berfokus pada dua pelanggaran. Yang pertama yaitu pelanggar kecepatan atau overspeed yang biasa sering terjadi ya, dan over dimension overloading atau kendaraan odol. Nah, kendaraan odol itu kendaraan yang gimana ya? Kendaraan odol adalah kondisi ketika barang yang diangkut oleh sebuah kendaraan melebihi kapasitas maksimal dari kendaraan itu sendiri. Terdapat dua jenis perbedaan kelebihan muatan. Yang pertama adalah kelebihan muatan yang terjadi karena muatan lebih banyak dibandingkan dimensi kendaraan. Untuk perbedaan yang pertama ini, misalkan nih dikasih contoh bahwa mobil itu kapasitasnya hanya 150 kg, tapi diisi oleh barang-barang yang total muatannya adalah 200 kg. Itu yang dimaksud dalam perbedaan yang pertama tadi ya. Lantas dengan perbedaan kedua gimana nih? Untuk perbedaan kedua, kelebihan muatan yang terjadi itu karena pemilik kendaraan sengaja membuat desain kendaraan melebihi batas maksimum dimensi. Untuk contoh yang kedua ini ya, misalkan kapasitas mobil itu 150 kg. Nah, akan tetapi ditambahi nih, didesain lagi oleh seorang pemilik kendaraan ini, seperti misalnya kalau motor ditambahi jok tambahan belakang, kayak gitu. Atau ditambahin jok tambahan di samping kanan dan kiri. Atau kalau mobil ditambahin kabin tambahan di atas, sehingga muatannya akan lebih besar dari 150 kg dari mobil tersebut. Itu yang dimaksud dari definisi kedua kelebihan muatan. Paham di sini ya, apa perbedaan dari definisi pertama dan definisi kedua? Meskipun dua-duanya sama-sama dikategorikan dalam kendaraan odol, tapi ada perbedaannya. Kembali ke topik, bagi pengendara yang terkena e-tilang harus membayar denda sebagai sanksi pelanggaran yang telah dilakukan. Lantas, apakah kita bisa mengetahui kalau kendaraan kita itu sudah kena tilang atau tidak? Untuk memastikan apakah kendaraan terkena e-tilang atau tidak, pengendara dapat melakukan cek tilang elektronik secara online. Cara yang pertama adalah mengunjungi situs etle.pmj.info cek data. Itu langkah yang pertama ya. Kalau sudah masuk situs, nanti masukkan nomor plat kendaraan, kemudian nomor mesin, dan nomor rangka sesuai dengan STNK. Itu langkah yang kedua. Jadi dimasukin dulu nih nomor platnya berapa, nomor mesinnya itu tertera di STNK ya, nomor mesin ya, kemudian ada nomor rangka juga di STNK, dimasukkan semua ke dalam situs itu. Nah, setelah semuanya dipastikan benar, pastikan dulu datanya sudah benar ya. Lalu langkah ketiganya adalah pilih cek data. Nah, setelah disubmit cek data, nanti langkah terakhir, bila memang kalian tidak ada pelanggaran,
yang akan muncul di layar adalah no data available. Artinya kalian tidak punya daftar tilangan apapun dan data Anda bersih gitu ya. Tapi kalau memang ada pelanggaran, nanti yang akan muncul di layar adalah catatan waktu, kemudian catatan lokasi, status pelanggarannya apa, serta tipe kendaraan yang melakukan pelanggaran. Jadi kalian akan tahu detailnya dan juga kapan waktunya itu kalian bisa tahu, sudah tidak bisa mengelak lagi kalau seperti itu ya. Walaupun mungkin kalian lupa, tapi kalau sudah track record ditulis di situ bahwa kalian melakukan tilang, sudah nggak bisa lagi untuk mengelak. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran tilang elektronik disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pelanggaran tilang elektronik disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Katanya dikutip dari laman NCTM Polri Kamis 9 Juni 2022. Bagi pengendara yang melaju di atas batas kecepatan akan dijerat pasal 287, sementara kendaraan odol dikenai pasal 307 UU nomor 22 tahun 2009. Adapun sanksi yang dijatuhi bagi keduanya ini ya, meskipun tipe pelanggarannya beda, tapi untuk jatuhan hukumnya ini sama. Setidaknya pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Lantas gimana nih bagi kalian yang tidak mau membayar e-tilang itu? Apabila pengendara yang tertilang mangkir dan tidak membayar denda, maka STNK akan segera diblokir. Wah, bahaya ini ya. Kalian nggak bisa lagi jalan-jalan kemana-mana ini kalau STNK-nya diblokir. Kalau pergi kemana-mana juga was-was karena nggak ada STNK, adapun tapi kan diblokir. Jadi gimana? Mau nggak mau kita harus membayar e-tilang tersebut. Gimana ini menurut kalian, sahabat Oto? Apakah ini efisien untuk para pelanggar lalu lintas? Atau ada komentar lain selain ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya pendapat kalian semua. Dan jangan lupa nih untuk like dan subscribe, serta komen di bawah video ya, agar Otomotif X ini bisa selalu upload video-video terbaru buat kalian semua. Dadah, see you the next video. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian semua.